Shalom, selamat pagi semua adik-adik. Hari ini selamat datang ke kelas sekolah minggu dari rumah. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk kita setiap hari. Sehingga pada hari ini kita masih lagi berkesempatan untuk belajar bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Cikgu mengharap agar anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Pada hari ini kita sekali lagi berjumpa di dalam sesi pembelajaran PDPR ini. Jadi walaupun kita tidak dapat bersemuka, tapi kita percaya suatu masa nanti Tuhan akan memberi kesempatan untuk kita bertemu semula. Jadi hari ini sebelum kita masuk ke dalam sesi pujian dan penyembahan kita dan juga sesi belajar bersama-sama daripada firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon agar kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita sepanjang kita belajar. Satu yang sangat istimewa adalah adik-adik ataupun anak-anak dapat melihat ataupun dapat menonton semula rekaman ini dimanapun Anda berada. Cikgu sangat percaya bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita apabila kita memerlukannya. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Cikgu akan pimpin kita berdoa dan adik-adik boleh berdoa sendiri di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sangat bersyukur karena kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk hadir di sekolah minggu bersama-sama untuk belajar daripada firman-Mu. Pimpin kami daripada awal hingga selesainya. Tuhan memberkati segala pujian yang kami angkat dan juga pembelajaran yang kami ada pada hari ini, biar ia akan menjadi pelita atau pencahaya dalam kehidupan kami dan juga orang-orang yang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama kami dalam kelas minggu kami. Tuhan memberkati semua cikgu-cikgu yang berada di rumah ataupun yang pergi ke ibadah, dan juga kami yang pada hari ini yang menonton rekaman ini, dan kami percaya Tuhan Engkau selalu hadir untuk kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, dan Engkau selalu memberi yang terbaik untuk kami, dan Tuhan selalu mengajar kami untuk taat dan setia kepada Tuhan dan mengagumi segala kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus, kami ucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu
bersyukur karena pernyataan Tuhan dalam bersama dengan kita dari awal tadi. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersuka cita dan kita percaya sukacita itu penuh karena kasih Tuhan bersama dengan kita. Jadi sekarang masanya kita untuk belajar daripada firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar daripada Mazmur 104, ayat 1 hingga 34. Saya percaya adik-adik di rumah memiliki Alkitab masing-masing. Mari kita rujuk daripada Alkitab. Mazmur 104 ayat 1 hingga 34 menceritakan tentang kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Sungguh menarik firman Tuhan yang kita belajar sama-sama hari ini, di mana saya percaya adik-adik sudah menikmati ataupun memahami maksud yang ada dalam firman Tuhan ini. Jadi sebelum kita meneruskannya, kita berdoa sekali lagi biar Tuhan yang memberkati firman ini dan mengingatkan kita kembali bagaimana kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu dan atas ciptaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk belajar daripada firman-Mu. Tuhan akan membantu kami untuk memahami segala isi firman-Mu dari awal hingga selesainya nanti. Tuhan bimbing saya yang menyampaikannya, dan Tuhan memberkati telinga anak-anak dan hati dan pikiran mereka di rumah, agar mereka juga memahami akan perkataan yang disampaikan oleh Tuhan. Ini adalah mengingatkan kami tentang penciptaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, penyertaan-Mu bersama kami. Diserahkan masa ini dalam nama Yesus ucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kita terfikir ataupun apakah kita pernah setiap hari kita ingat ataupun mengerti tentang nikmat yang kita rasakan setiap hari? Maksudnya setiap hari apabila kita bangun dari tidur, apabila kita sedar daripada lamunan kita setiap hari pasti kita melihat perkara-perkara yang indah berlaku di sekeliling kita. Apa yang pernah saya alami ataupun sering saya alami apabila saya tidur malam, waktu saya tidur dengan Lena sampai kusyuk tidur, tiba-tiba pagi, sering pagi pukul 4 pagi atau pukul 5 pagi kita bangun. Bila buka saja mata, kita akan mencari terang ataupun kita akan melihat terang itu. Apabila kita melihat terang, mesti kita lihat sesuatu yang indah ataupun benda yang menarik perhatian kita. Maksudnya setiap kita membuka mata, pasti kita akan melihat sesuatu yang indah yang telah Tuhan ciptakan kepada kita. Adakah di dalam hati kita apabila kita melihat sesuatu itu, kita akan terus merasakan ataupun kita memahami ataupun kita ingat kembali akan bagaimana segalanya bermula. Mungkin adik-adik sudah mengikuti pelajaran kita dari pelajaran 1 dan pelajaran 2, bagaimana dunia dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana Allah itu mengagumi hasil ciptaannya. Terlebih lagi kita yang sekarang ini, kita sebagai manusia, kita boleh melihat bagaimana keindahan ataupun kemuliaan yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Allah selalu mengagumi segala apa yang diciptakannya, dan kita sebagai orang yang menikmatinya ataupun orang yang mengalaminya sampai saat ini juga merasakan bagaimana kita menghargai dan menikmat yang telah Tuhan beri kepada kita. Saya percaya adik-adik kita sebagai orang yang percaya, kita sering merasakan setiap apa yang kita pandang, apapun yang kita lihat, itu semua adalah hasil tangan ataupun hasil daripada Tuhan yang telah berikan kepada kita. Jadi saya percaya kita sama merasa keuntungannya, kita yang merasakan keuntungan yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita yang mengalaminya sampai saat ini. Jadi adik-adik kita selalu mengingatkan
betapa luar biasanya ciptaan Tuhan, bagaimana indahnya ciptaan Tuhan. Oke, dalam firman yang kita baca dalam Mazmur 104, oke, adik-adik ini menceritakan, oke, tentang seorang lelaki, oke, beberapa tahun yang lalu, oke, dia juga suka menikmati semua ciptaan Allah itu. Ketika dia melihat dunia yang indah, dia belajar mengenai penciptaannya. Oke, jadi hari demi hari dia menikmati keindahan ciptaan. Oke, seperti apa yang kita lalui setiap hari. Oke, kita dapat menikmati atau melalui keindahan ciptaan yang berlaku di sekeliling kita. Oke, jadi satu hari lelaki itu menulis sebuah lagu pujian tentang segala yang dilihat dan dinikmati dia. Oke, dia tidak memuji pokok-pokok, dia tidak memuji matahari ataupun bunga ataupun gunung, tetapi dia memuji Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia memberitahu hal itu, memberitahu segala keindahan ciptaan Allah itu yang kita lihat dalam dan nikmati di sekeliling kita sekarang. Oke, jadi mari kita lihat dalam ayat 1 dan ayat 2, baca dalam firman Tuhan ataupun baca dari Alkitab masing-masing ya. Kita lihat dalam itu kita belajar dari ayat 1. Oke, Bismillah, baca dalam 1a. Oke, di sana dia mengatakan apa? Apakah yang dikatakan oleh pemazmur itu kepada jiwanya? Oke, dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itu dia mempersembahkan hatinya. Oke, dia menyatakan perasaannya kepada Tuhan. Oke, dia menggambarkan tentang Tuhan itu. Oke, dia berkata Allah sangat besar. Oke, dia menggambarkan bahwa Allah itu bercahaya. Oke, seolah-olah Allah itu diselubungi dalam cahaya. Oke, jadi selepas memuji Allah, pemazmur menceritakan semua yang dilihat di sekelilingnya. Oke, kita lihat dalam ayat 2 itu, yang diselimuti terang seperti kain dan yang membentangkan langit seperti tenda, katanya. Dia memuliakan Tuhan ya, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Oke, jadi di situ dia memuji Allah. Okay? Dia menceritakan semua yang dilihat di sekelilingnya. Okay? Melalui ayat itu adik-adik boleh melihat bagaimana dia membesarkan nama Tuhan itu. Okay? Jadi dia juga dengan samudera raya engkau telah menyelubungi air, telah naik melampaui gunung-gunung, terhadap herdikmu air pun itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungimu. Okay. Ayat ini menceritakan dan menggambarkan betapa dia mengagumi, mengagumi ciptaan Tuhan itu, kebesaran Tuhan. Jadi ayat 10 dan ayat 11 itu Allah menjadikan mata air. Tuhan juga Allah menciptakan mata air. Engkau yang melepaskan mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Apa yang Allah telah ciptakan yang disebut dalam ayat ini? Kita baca dalam 11 tuh. Siapa yang boleh menikmati air segar yang telah Allah ciptakan itu?
Ayat 11 tuh. Memberi minum segala binatang di padang. Dia memberi binatang seperti keldai-keldai hutan tuh. Jadi di sana dia menceritakan tentang sumber berkat itu. Seperti nyanyian kita tadi, sungai cita-citamu memberkati kita. Jadi engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keldai-keldai hutanmu. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dan dari buah pekerjaanmu. Dia mengagumi betapa hebatnya, betapa hebatnya ciptaan Tuhan itu. Jadi ayat 14 hingga 15 juga menceritakan tentang Allah menyediakan makanan. Bukan saja air disediakannya, dia juga menyediakan sumber makanan. Jadi apa yang dinikmati kita pada hari ini adik-adik, semuanya adalah hasil daripada ciptaan Tuhan, buat pembuatan Tuhan yang besar. Ini menggambarkan kebesaran Allah itu. Jadi ayat 14 hingga 15, Tuhan menjadikan lembah yang subur di mana rumput tumbuh sebagai makanan untuk hewan. Allah juga memberikan kekuatan kepada para petani untuk bekerja di ladang. Tuhan yang memberi makanan untuk hewan dan manusia, maka manusia boleh melakukan kerja mereka. Dalam ayat 23 itu mengatakan, kita rujuk ayat 23, manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Jadi oleh karena hasil-hasil daripada ataupun sumber berkat daripada Tuhan ini, kita yang sebagai manusia ini menikmati segalanya dengan nikmat yang telah diberi oleh Tuhan kepada kita. Rujuk dalam ayat 16 hingga 17, menceritakan tentang burung-burung di pokok besar. Kalau adik-adik mengikuti kelas dalam pelajaran 1, pelajaran 1 dan juga pelajaran 2, adik-adik boleh melihat di dalam ayat 16 dan 17, burung-burung di pokok besar, 16 dengan 17. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Lebanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggong yang rumahnya di pohon-pohon sanoba. Di sini pemazmur bercakap tentang dua pokok yang diciptakan Allah dan yang boleh didapati di Israel, yaitu pokok seda dan pokok cemara. Kalau dapat merujuk di dalam firman, kita tentu faham tentang dua pohon ini yang telah diceritakan oleh pemazmur ini. Hidupan apakah yang suka membuat sarang di cabang? Tentulah adik-adik tahu, ataupun pernah melihat burung-burung di udara. Walaupun mereka bebas, mereka juga ada tempat pelindungan. Mereka bersarang, mereka menciptakan rumah mereka ataupun tempat tinggal mereka menggunakan sarang. Sarang biasanya diperbuat daripada ranting ataupun rumput-rumput kering yang burung terbang-terbang mereka pergi ambil. Walaupun mereka kelihatan bebas di udara, tetapi mereka pun juga boleh menghasilkan ataupun mencipta ataupun membina rumah mereka sendiri, yaitu sarang. Kalau adik-adik pernah lihat sarang burung, sarang burung itu selalunya tempat mereka bertelur ataupun untuk meletakkan anak mereka. Jadi adik-adik kalau ada lihat sarang burung, tolong jangan rosakkan, sebab kita juga menghargai ciptaan Tuhan. Itu tempat burung-burung menyimpan anak-anaknya. Kalau adik-adik merosakkannya, tak kesian kan kalau anak-anak mereka juga tidak ada tempat tinggalnya. Jadi kita boleh belajar daripada sifat burung ini. Jadi burung-burung walaupun dia kelihatan tidak konsisten ataupun dia berterbangan di udara, tidak seperti manusia, tetapi juga mereka
pandai ataupun pandai membina tempat perlindungan mereka. Begitu hebatnya ciptaan Tuhan ini. Tuhan juga memberi kemahiran kepada mereka seperti manusia. Jadi kita hargai sesama benda hidup di dalam bumi ini ya. Jadi kita rujuk lagi dalam ayat 18. Ayat 18. Kita baca dalam firman Tuhan. Kita banyak melihat daripada firman Tuhan hari ini, yaitu gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Kita lihat di sini, kita boleh lihat dalam firman Tuhan yang menceritakan tentang hewan di pergunungan. Hewan di pergunungan. Ayat 18. Pemazmur juga menceritakan tentang gunung-gunung yang tinggi. Kita boleh melihat jenis-jenis binatang yang kita boleh melihat dari di dalam hutan. Ada singa, ada beruang, banyak lagi binatang-binatang yang ciptaan Tuhan yang berada di pergunungan. Jadi ayat 21, hewan apakah yang disebut dalam ayat itu? Ayat 21 terlihat singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semua dan berbaring di tempat perteduhannya. Maksudnya Tuhan memang sudah memberi kebijaksanaan untuk semua ciptaannya. Jadi kita mengagumi setiap apa yang telah dihasilkan oleh Tuhan, apa yang telah kita lihat di bumi ini. Jadi kita tak perlulah kenapa dia terbentuk, mengapa contohnya binatang ini menyusul, kenapa binatang ini berkaki 4. Semuanya Tuhan mempunyai maksud itu tersendiri untuk semua. Jadi segala ciptaannya tuh kita dapat melihat, dapat mengagumi segala apa yang telah dihasilkan oleh Tuhan, apa yang Tuhan sediakan kepada kita. Jadi kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Jadi maksudnya kita tidak perlu menyembah benda yang kita nampak, tetapi kita perlu menyembah Tuhan yang menciptakannya. Itu maksudnya ya. Jadi mari kita lihat lagi dalam ayat 19 hingga 20. Tuhan juga telah menyediakan cahaya untuk kita. Tuhan juga mencipta matahari, bulan dan bintang. Apakah yang diciptakan oleh Allah dalam dua ayat ini? Mari kita baca dalam ayat 19 dan ayat 20. Engkau yang telah membuat bulan sebagai penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang di hutan. Mereka memberikan cahaya pada waktu siang dan malam. Mereka sangat penting untuk ketumbesaran tumbuh-tumbuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan menanda musim? Kita boleh lihat dalam firman ini, kita boleh belajar bersama-sama. Manusia pun keluarkan pekerjaannya. Jadi ayat 27 hingga 28 pula Allah menjaga ciptaannya, yaitu kita. Kita manusia. Maksudnya kita boleh melihat dalam ayat 27 hingga 28 Allah menjaga ciptaannya. 27. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikanmu. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali kepada debu. Jadi dalam ayat ini, siapakah yang dimaksudkan oleh pemazmur apabila dia berkata semuanya bergantung kepadamu?
Di sini dia mengatakan semua kehidupan ataupun hasil ciptaan Tuhan itu, semua ini yang dimaksudkan oleh para mazmur apabila semuanya bergantung kepadamu. Semua tumbuhan, binatang yang di air, di udara, yang di darat, semuanya bergantung kepada Allah, yaitu binatang, manusia, tumbuhan, binatang di udara, dan semua langit dan bumi yang di bawah kolong langit ini, semuanya bergantung kepada Tuhan ataupun Allah. Ya, manusia dan hewan, Tuhan menjaga semua yang telah diciptakannya. Semua yang bertumbuh berasal dari Allah, yang memerintahkan matahari dan bulan untuk bersinar dan hujan untuk turun. Kita boleh menanam, tetapi pertumbuhan bergantung kepada matahari dan hujan. Oleh karena itu, manusia dan hewan sangat bergantung kepada Allah. Kita seharusnya memuji Tuhan dan yang maha besar dan berkuasa. Dengan menjaga kita, Dia menunjukkan betapa Dia mengasihi kita. Adik-adik, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita adalah hasil daripada ciptaan Tuhan. Maka kita harus memuliakan ataupun menyanjungi ataupun mengagumi akan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Kita saling menghargai segala apa yang telah Tuhan ciptakan. Bukan bermaksud ada sebahagian manusia mereka menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pokok, ada yang menyembah apa-apa saja ciptaan Tuhan. Tetapi Allah bukan mau yang seperti itu. Kita yang sudah tahu atau mengenal Tuhan Yesus itu, kita mengenal Allah itu, kita seharusnya kita menyembah Allah yang mencipta dan yang telah mengaruniakan untuk kita segalanya, yaitu pencipta kita. Kita menyembah Allah pencipta langit dan bumi dan seisinya, yaitu Allah yang maha kuasa. Jadi adik-adik, apa yang ingin disampaikan pada hari ini, di mana kita sebagai anak Tuhan, kita perlu mengagumi ciptaan Tuhan, tetapi kita harus menyembah Dia yang menciptakannya, yaitu Allah. Jadi puji Tuhan, karena hari ini kita sudah mendengar atau kita belajar daripada topik kita itu kebesaran penciptaannya. Adik-adik, kiranya pembelajaran kita pada hari ini, sekiranya penyampaian cikgu tidak begitu terperinci, adik-adik boleh membaca daripada firman Tuhan dan mengambil ayat hafalan yang terdapat di dalam Mazmur 104, 104, yaitu ayat yang ke-24 ya. Adik-adik di rumah boleh membaca Mazmur 104 ayat 24, mengatakan, "Ya Tuhan, sungguh beraneka hasil kerjamu. Dengan bijaksana Engkau telah mencipta segala-galanya. Bumi penuh dengan milik-Mu." Adik-adik boleh melihat dalam Mazmur 104 ayat 24 ya. Yang mengatakan, "Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu." Jadi inilah firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini. Kiranya adik-adik boleh rujuk Alkitab masing-masing, lihat di dalam Mazmur 104 ayat 1 hingga 34. Untuk lebih terperinci lagi, adik-adik boleh membacanya, boleh menghayatinya, dan adik-adik boleh share kepada kawan-kawan sekiranya adik-adik melihat kawan-kawan yang masih menggunakan ataupun menyembah benda-benda yang bukan Tuhan, ataupun percaya kepada
benda-benda yang tidak yang bukan yang diingin Tuhan, okay? Adik-adik boleh menceritakan bahwa orang yang patut disembah dan disanjung hanyalah Allah ataupun Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, adik-adik, itu saja penyampaian hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati hari-hari adik dan kawan-kawan ataupun keluarga adik di rumah. Itu saja, kiranya Tuhan memberkati. Jadi sebelum kita mengakhiri kelas, kita berdoa, okay? Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kesempatan hari ini bukan oleh karena kebetulan, tetapi Tuhan ingin mengingatkan kita kembali tentang penciptaannya. Okay, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau telah menyediakan kepada kami segala nikmat ataupun perkara-perkara yang indah yang berlaku di sekitar kami, yang dapat kami nikmati setiap hari. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih dapat beribadah pada hari ini bersama-sama dengan Cikgu dan kawan-kawan kami melalui online. Jadi Tuhan Yesus, Engkau memberkati guru-guru kami, Engkau memberkati semua kawan-kawan kami dan juga keluarga kami. Mereka yang belum mengenali Engkau, mereka yang belum tahu siapa Tuhan dan Juru Selamat, mari Tuhan Engkau lawati kami. Dan Engkau akan pakai kami agar kami dapat menyampaikannya kepada kawan-kawan kami yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati firman-Mu pada hari ini, penyertaan-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Oke, itu saja adik-adik. Semoga jumpa lagi